Baik, kita belajar lagi tentang hikmah dari kehidupannya Imam Ahmad. Ada satu cerita lagi yang menurut saya menarik. Ini mungkin cocok dengan beberapa fenomena kita hari ini. Satu ketika ada orang bertanya kepada Imam Ahmad. Berkata begini orang ini kepada Imam Ahmad. Jadi, semoga Allah memberi pahala kebaikan kepadamu karena jasamu kepada Islam. Jasamu untuk Islam. Nih, orang ini mungkin melihat ulama besar, sumbangan pikirannya, pengabdiannya untuk agama sudah luar biasa. Kita harus berterima kasih kepada beliau. Nah, orang ini mungkin bermaksud mendoakan, semoga Allah memberi pahala kebaikan kepadamu karena jasamu untuk Islam. Engkau sudah mati-matian mengabdi dan membela Islam. Semoga Allah memberikan pahala. Nah, disampaikan seperti ini kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad marah. Kemudian beliau berkata, memangnya aku ini siapa? Sehingga Allah memberikan pahala kepadaku karena jasaku untuk Islam. Terbalik. Seharusnya doanya begini, semoga Allah memberi balasan kebaikan atau kejayaan kepada Islam karena jasanya Islam untukku. Ini kalau dijelaskan lebih panjang, bukan aku yang menyelamatkan Islam, terbalik, Islam yang menyelamatkan aku. Bukan karena aku Islam ini jaya, tapi Islamlah yang menyelamatkan aku sehingga membuatku sebesar ini. Jadi Imam Ahmad merasa dirinya menjadi orang besar dalam tanda petik seperti saat itu karena jasanya Islam, pertolongannya Allah, bukan karena hasil upayanya sendiri. Nah, ini yang menurut saya mental di antara mental tawadhu tadi. Jadi mental merasa bahwa loh, aku ini bukan apa-apa kalau tidak ada pertolongannya Allah. Aku ini bukan siapa-siapa kalau aku tidak berada di bawah naungan Islam. Hakikatnya Islamlah yang melindungiku, menunjukkanku jalan yang baik dan benar. Sehingga aku bisa jadi seperti ini. Maka doanya, semoga kejayaan, kemuliaan, kebaikan untuk Islam dan para pemeluknya karena jasanya untukku, karena banyak hal sudah diberikan untukku. Jadi pujiannya tidak pada aku tapi pada Allah, kepada Islam. Baik, ini silahkan dikontekstualkan dengan hidup teman-teman masing-masing hari ini. Karena kadang-kadang kita itu lupa. Kalau hari ini teman-teman sukses di bidang apapun, mungkin menjadi sosok yang alim, soleh, cerdas, selamat, disukai banyak orang, apapun situasi baik yang teman-teman alami hari ini, yakinlah bahwa itu semata-mata karena pertolongannya Allah, karena keridhoannya Allah, karena kita masuk ke dalam naungan Islam yang rahmatan lil alamin, bukan sebaliknya. Baik, ini kisah-kisah hikmah sebenarnya dari riwayat-riwayat tentang Imam Ahmad ini masih banyak kisah-kisah. Silahkan teman-teman menggali sendiri. Ada kisah yang saya ingat itu bagaimana Imam Ahmad bisa menakut-nakuti jin hanya dengan sandalnya saja. Cuma tidak saya tulis di slide saya ini. Jadi satu ketika Khalifah Al-Mutawakkil ini, salah seorang keluarganya ada yang kerasukan jin. Jadi ya wis ngerti sendiri orang yang kerasukan jin seperti apa. Nah, Imam Ahmad kemudian diminta untuk
mengobati kerabatnya Khalifah Al-Mutawakkil ini. Jadi ada utusan datang ke rumahnya Imam Ahmad mengabarkan Sultan memerintahkan beliau untuk membantu menyembuhkan kerabatnya yang kemasukan jin. Saat itu Imam Ahmad langsung berdoa di tempat, memohon pada Allah agar kerabatnya Khalifah Al-Mutawakkil ini disembuhkan. Setelah berdoa, kemudian Imam Ahmad mengambil sandalnya. Sepasang sandalnya diambil, dititipkan pada utusan tadi. Bawalah 2 sandal ini kepada orang yang kerasukan tadi, taruh di sebelah kepalanya. Kemudian bilang kepada yang kerasukan tadi bahwa Imam Ahmad bin Hambal menyuruhmu untuk pergi. Nah, dibawalah sandal itu kepada Khalifah Al-Mutawakkil. Dipeganglah sandal ini oleh Khalifah, kemudian ditaruhlah di sebelahnya kerabatnya yang sakit. Khalifah kemudian bilang, keluarlah dari tubuh saudaraku ini. Kalau tidak, Imam Ahmad bin Hambal akan memukulmu dengan sandal ini. Wah, terus jin itu jawab, sungguh aku mendengar dan taat. Sami'na wa ata'na. Seandainya Ahmad bin Hambal yang menyuruhku pergi dari Irak, aku pun akan menuruti perintahnya. Sesungguhnya dia adalah seorang hamba yang taat kepada Tuhannya. Barang siapa yang taat kepada Allah, maka kami akan takut kepadanya. Akhirnya jin tersebut keluar. Ini cerita ya, di slide tidak saya bawa, tapi bagi saya yang penting kalimat yang terakhir tadi. Barang siapa yang patuh kepada Allah, maka makhluk yang lain akan takut kepadanya. Ini uraiannya panjang, tapi hikmahnya paling tidak itu. Oke, teman-teman, kita belajar lagi beberapa hikmah dari seorang Imam Ahmad bin Hambal. Ada nasihat yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Ini semacam cerita. Kata Imam Ahmad begini, Allah mewahyukan kepada Isa alaihi salam. Jadi ini Imam Ahmad bercerita kepada kita, ada wahyu dari Allah kepada Nabi Isa. Isinya bagus, makanya malam ini saya tampilkan. Apa isinya wahyu? Jika engkau seorang diri, jagalah hatimu. Jika engkau bersama orang, jagalah lisanmu. Jika engkau berada di meja makan, jagalah perutmu. Dan jika engkau berada di jalan, jagalah matamu. Itu akan memberikanmu keselamatan. Jadi jalan untuk selamat itu ada 4. Yang pertama, kalau pas kita sendirian, mari kita menjaga hati. Kadang-kadang kalau kita sendiri itu kan merasa bebas, tidak ada yang mengawasi. Terus kita melakukan hal-hal yang negatif dalam tanda petik karena merasa aman. Mungkin entahlah, teman-teman ngerti sendiri, kadang-kadang kalau kita pas los sendirian itu kan merasa alah, tidak ada yang lihat saja. Terus kita melakukan apapun yang kalau itu kelihatan orang kita malu, tapi tidak masalah. Ini hati-hati, ini termasuk tidak menjaga hati. Kalau kita los, tidak kontrol lagi pas sendirian, berarti apa? Merusak hati. Kesalahan itu kan seperti teorinya Imam Ghazali kan, setiap kali satu kesalahan kita lakukan, satu ketidakpantasan, ketidakharusan kita jalankan, ada satu titik buram dalam hati kita. Sadar apa enggak?
Maka hati-hati, meskipun sendirian. Saya benci sama orang itu, tapi ndak saya tampilkan. Pas sendirian saja saya bayangkan wajahnya, tak tendangi, diwakili oleh bantal misalnya. Nah, ini titik-titik loss. Hati-hati karena merusak hati. Ya mungkin secara sosial nama kita ndak rusak, tapi hati kita rusak. Karena kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan yang sengaja kita lakukan dan di-ACC oleh hati dan pikiran akan memburamkan hati. Jadi latihan menjaga hati meskipun sendirian. Yang kedua, jika bersama orang lain, jagalah lisan. Kalau ini sudah banyak yang menasehati di tema yang sama. Jadi kuncinya keselamatan bersama orang lain pertama-tama lisan kita. Biasanya kalau sudah akrab, sudah nyambung sama seseorang, itu lisan kita tidak kontrol lagi. Sering salah ngomong. Baik kalau hari ini ngomong itu kan bisa dalam bentuk tulis lewat postingan-postingan medsos atau dalam bentuk yang lain. Video-video dan macam-macam. Ayo hati-hati. Kalau tidak ada pentingnya, tidak usah ngomong. Kalau tidak ada urgensinya, tidak perlu menyampaikan apa-apa. Coba dihitung seandainya saya tidak posting ini, ada kerusakan apa? Ada kehancuran apa? Atau tidak ada efeknya apa-apa, sekedar menunjukkan bahwa aku ini pinter, aku ini alim, aku ini tahu banyak wawasan. Mari kita hati-hati. Kecuali memang urgent, ini harus saya sampaikan. Kalau tidak saya sampaikan, orang akan salah memahami, orang akan tersesat, maka saya sampaikan. Dan tidak ada niat sedikit pun untuk aku memamerkan kebisaanku, kemampuanku. Dan aku sadar aku juga tidak selalu benar. Ini juga termasuk menjaga lisan. Yang ketiga termasuk menjaga lisan. Jika engkau berada di meja makan, jagalah perutmu. Nah, ini menjaga perut. Perut itu sering disimbolkan dengan nafsu. Kalau perut ini kita artikan nafsu, meja makan ini bisa kita artikan dunia. Diartikan letterlek juga boleh. Diartikan majasi sebagai nafsu dan dunia juga boleh. Kalau kita di meja makan tidak menjaga perut, biasanya efeknya individual dan sosial. Dan juga mungkin vertikal, ada religiusnya. Individual apa? Sakit. Kalau makan kita tidak kontrol, sakit. Hari ini penyakit-penyakit berat itu kan banyak yang awalnya karena makan yang tidak kontrol. Secara sosial apa? Kehormatan. Orang yang tidak bisa menjaga perilaku makannya di meja makan itu secara sosial biasanya dianggap tidak sopan, dianggap tidak etis, tidak beradab, tidak berakhlak. Kalau orang Jawa menyebutnya geragas, rakus, tidak pantas untuk dilihat. Jadi secara etik, estetik, bahkan logis, ini keliru. Maka ini maknanya dalam nasihat wahyu dari Allah kepada Nabi Isa ini. Jadi jika engkau berada di meja makan, jagalah perutmu. Yo secara vertikal hubungannya dengan agama, dengan Allah, yo pastinya Allah tidak ridho, tidak berkenan dengan kelakuan yang tidak menjaga diri, termasuk menjaga perut. Makanya Al-Quran itu kalau tentang makan, kalimat terakhirnya wala tusrifu, jangan berlebihan. Berlebihan itu merusak semuanya. Dan yang keempat, jika engkau berada di jalan, jagalah matamu. Karena mata ini sumber banyak masalah. Melihat yang tidak harus dilihat, sumber masalah. Mata hanya bisa sampai yang kelihatan saja, yang tidak kelihatan susah.
Kalau hanya pakai mata, maka mata sering jadi sumber fitnah. Melihat orang berdua, laki-laki dan perempuan, terus wah ini mesti melakukan yang dilarang agama, padahal kita tidak ngerti aslinya. Awalnya dari mana? Hanya melihat mata saja, berawal dari pandangan saja. Jadi kalau engkau di luar, kalau bisa jagalah matamu. Jangan mengobral pandangan. Kuatirnya melihat yang tidak harus dilihat. Kuatirnya salah memahami sehingga muncul fitnah-fitnah. Menjaga mata kalau konteksnya hari ini, ya jangan membaca yang tidak seharusnya dibaca. Tidak ada manfaatnya sama sekali kalau dibaca. Lewat medsos, lewat dunia maya, lewat internet. Jadi kemampuan menjaga mata hari ini penting. Ini diantara kemampuan filter kita hari ini terhadap banjir informasi, banjir IT. Oke, 4 hal ini, menjaga hati, menjaga lisan, menjaga perut, menjaga mata, sumber kita selamat dunia dan akhirat. Nah, yuk mulai latihan ya. Pelan-pelan dari yang fisik dulu, diawali dari mata dulu. Tundukkan pandangan, diawali dari perut, kemudian menjaga makan, menjaga adab. Kemudian mulut, jangan mengobral kata, apalagi melakukan maksiat-maksiat mulut. Dan yang terakhir, hati. Nah, hati ini kuncinya hidup. Hati rusak berarti hidup rusak. Karena kuncinya hidup itu qalb. Ala wahyal qalb. Kalau dia rusak, kita rusak. Kalau dia baik, kita baik. Oke, ini di antara nasihatnya Imam Ahmad.